Mari kita bersatu hati dalam doa. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan dan melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita akan menemukan peraturan-peraturan, dan itu merupakan ketetapan-ketetapan dalam hidup kita. Dan minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia 10 ayat 28 sampai ayatnya ke-39. Temanya adalah menaati ketetapan Tuhan. Contohnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, orang tua kita membuat ketetapan atau peraturan. Sarapan pagi sebelum sekolah, setelah pulang sekolah makan, kemudian istirahat, bermain, setelah itu mandi, makan malam, dan kemudian dilanjutkan belajar dan istirahat malam. Di sekolah juga ada peraturan, atau di kampus pun ada peraturan. Jam berapa harus kuliah, dan kemudian di kampus pun dosen memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa-mahasiswinya. Lalu deadline-nya, tugas itu kapan dikumpulkan, dan itu harus ditaati. Bila tidak, akan mengalami hal-hal yang membuat hidup kita akan mengalami kesulitan. Di dalam kitab Nehemia, wujud nyata hidup menurut kehendak Tuhan adalah melakukan Taurat Allah dalam kehidupan keseharian. Ezra dan Nehemia mengajarkan umat Allah bagaimana hidup di hadapan Tuhan yang berkenan dengan berbagai dimensi kehidupan, seperti tatanan hari Sabat, ibadah, persembahan, dan sebagainya. Apabila tatanan itu dilakukan sepenuh hati, tentunya akan menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan umatnya, baik secara jasmani maupun rohani. Seperti apa tatanan kehidupan yang diajarkan Ezra dan Nehemia? Yaitu memisahkan diri dari penduduk asing dan mematuhi hukum Allah agar mereka menjadi bangsa yang kudus bagi Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, emas yang 24 karat akan berbeda dengan emas yang imitasi. Harga jualnya dan ketahanannya pun akan berbeda. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk hidup memisahkan diri dari penduduk asing dan mematuhi hukum Allah, supaya kemurnian Allah di dalam hidup umatnya itu benar-benar dapat dijaga dan dipelihara, dan dia akan memancarkan perbedaan gaya hidupnya. Allah hendak memakai umatnya untuk menyaksikan orang-orang yang hidup benar dan murni di hadapan Tuhan. Tentu akan berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Allah juga mengajarkan, memberikan ketetapan kepada Nehemia dan juga Ezra bahwa kemurnian bangsa yang kudus yaitu dengan tidak kawin campur atau dengan penduduk asing. Tujuan Allah adalah memakai bangsa Israel, umat Israel, melalui kehidupan keluarga. Karena keluarga adalah kelompok sosial masyarakat yang terkecil. Bila yang terkecil, kehidupan baik secara rohani, mental, itu terjaga, akan mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan berdampak kepada kelompok keluarga sosial yang lainnya, masyarakat, bahkan bangsa lain. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan demikian. Yosua memberikan ketetapan dalam hidup keluarganya dan benar-benar menjaga kemurnian hidup
di dalam Tuhan melalui keluarganya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menjaga keluarganya untuk hidup berkenan dan murni di hadapan Tuhan dan berdampak kepada keluarga-keluarga lain dan bangsa-bangsa lain. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain itu Nehemia dan Ezra untuk menjaga tatanan hidup adalah hidup menjaga kekudusan hari Sabat dengan cara tidak melakukan transaksi pembelian dan juga kekudusan tahun ke-7 dengan larangan menagih hutang. Tanah ini menjadikan umat kudus dari umat pada hari Sabat pada tahun perdamaian. Allah mengajarkan umatnya untuk berpedoman dan kembali kepada Allah yang menciptakan dunia dan manusia, yang menjadi sumber segala sesuatu. Manusia perlu menyadari akan kebutuhan yang terpenting dalam hidupnya adalah Allah yang menguasai hidup kita, dan segala yang ada dalam diri kita dari dunia ini adalah pemberian Allah, dan Allah mengajarkan kita untuk menguasai diri, bukan berpusat kepada apa yang ada di sekitar kita, berpusat kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan Allah juga mengajarkan untuk kita semua tidak rakus dalam menjalani hidup ini. Dan Tuhan juga mengajarkan ketetapannya memperhatikan rumah ibadah dan pemimpin rumah ibadah, pemimpin rohani. Bangsa Israel diwajibkan untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah, membuang undi bagi para imam, orang-orang Lewi, dan kaum awam, untuk menetapkan cara penyediaan kayu api. Dua tatanan ini akan menjadikan ibadah berjalan baik. Setiap tahun membawa hasil sulung ke rumah Tuhan. Anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Kaum Lewi akan membawakan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Tatanan persembahan menjadikan semua umat mensyukuri berkat Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi umat Tuhan. Ketetapan Allah ini mengajarkan hidup umatnya, hidup pengikutnya, anak-anaknya adalah untuk seimbang dan adil. Dengan demikian, Tuhan memberikan tatanan yang begitu baik dalam hidup kita, yaitu ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan yang diimaninya jangan menduakan Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang menduakan Tuhan tidak akan tenang hidupnya. Keluarga juga menjadi prioritas hidup kita, karena yang pertama membentuk hidup kita adalah keluarga. Dan kemudian tatanan hidup kita juga diajarkan Tuhan bagaimana mengelola harta yang Tuhan berikan kepada kita. Segala harta dan segala yang kita miliki, kita harus sadari itu adalah pemberian Allah. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hidup bukannya hanya untuk diri sendiri, keluarga, atau harta, tetapi ketetapan
kepada umatnya, pada kita pengikutnya, yaitu apa yang telah kita terima. Itu juga menjadi kesadaran bagi kita untuk mensyukurinya yang kita terima dan kita persembahkan kepada Tuhan dan keberlangsungan pelayanan bait Allah dan kebutuhan pelayanan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kita bagaimana hidup seimbang, hidup adil, dan hidup sejahtera. Dan kita belajar dari konsep firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nehemia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sering sekali kami memfokuskan segala sesuatu untuk diri kami sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk menjalankan hidup ini adil, sejahtera, dan hidup ini damai adalah bagaimana kami melaksanakan ketetapan Tuhan. Kami bersyukuri Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tapi juga kami harus memperhatikan kehidupan keluarga kami, agar kami menjaga keluarga kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya diri kami. Sehingga setiap orang-orang di sekitar kami mengenal perbedaan hidup kami, cara hidup kami di dalam Tuhan, dan orang pun datang kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan mengajarkan kami untuk mengelola berkat harta benda itu, bukan hanya untuk keluarga dan diri kami, tetapi juga kami memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan dan berkekurangan. Bahkan kami juga harus mensyukuri, mengembalikan berkat itu untuk Tuhan, berkesinambungan pekerjaan Tuhan dan rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.